Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba, fi bayani al-fadhi munabbihat alal isti'adad liyaumil ma'ad. Kitab Nasaihul Ibad ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, merupakan syarah terhadap kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bernama Munabbihat alal isti'adad liyaumil ma'ad. Pemberitahuan terhadap persiapan untuk menuju hari akhirat. Alhamdulillah, kita sudah di bab kelima, artinya bab khumasi, bab 5 perkara, makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu qala an-nabiyyu alaihi salam. Bermula makalah yang ketiga itu telah berkatalah oleh Nabi alaihi salam. Apa kata Nabi? La yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayat illa waqad a'adda ay hayya alahu khamsan ukhra min jazaiha. Nabi bersabda, tidak akan memberikan oleh Allah untuk seorang pun akan 5 dari segala kelakuan, 5 perkara, illa waqad a'adda, melainkan padahal waqad a'adda, sungguh telah mempersiapkan ianya Allah. A'adda artinya hayya, melainkan padahal sungguh mempersiapkan ianya Allah untuknya seseorang tadi khamsan ukhra, akan 5 perkara yang lain, min jazaiha, dari balasannya 5 perkara pertama. Artinya di sini kata Nabi, ketika Allah memberi seseorang 5 perkara, pasti akan Allah susul dengan 5 perkara selanjutnya sebagai balasan dari 5 perkara pertama. Nah, ini i'rabnya dhahir. Jadi illa waqat. Waqat ini waw hal. Karena kalau fi'il yang jadi hal, jumlah fi'liyah yang jadi hal biasanya disertai oleh kad. Nah, atau walaqat biasa. Nah, baik disebutkan atau ditakdir. Kalau jumlah ismiyah biasa waw hal bersama dhamir atau waw halnya aja, nggak pakai dhamir. Nah, apa 5 perkara itu? La yu'tihi asyukra. La yu'tihi Allahu syakhsa asyukran lin ni'mah illa waqad a'adda lahu ziyadah ala tilkan ni'mah. La yu'tihi, ini yang pertama dari 5 perkara. Tidak memberikan ianya Allah akannya seseorang. Beliau mengartikan Allahu, maksudnya ini fa'il. Dhamir dalam dari yu'ti, takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Hu ini maf'ul bih, yaitu asyakhsa. Tidak memberikan ianya Allah akannya seseorang asyukra, akan syukur bagi nikmat, illa melainkan waqad a'addalahu, melainkan padahal sungguh telah menyiapkannya Allah untuknya orang akan tambahan ala tilkan nikmah, di atas demikian nikmat. Artinya ketika seseorang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang sudah ada, itu pertanda akan Allah susuli, akan Allah berikan juga untuk orang tersebut, yaitu tambahan nikmat. Ketika kita memiliki nikmat sehat, nikmat harta, nikmat umur, nikmat waktu luang dan segalanya, nikmat ilmu, kemudian kita syukuri nikmat tersebut, artinya syukur tersebut tentunya dari kudrah dan iradah Allah. Kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan, itu pertanda, dan di baliknya Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan. Karena itu janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar Allah menguatkan, la azidanna, pakai nun taukid. La in syakartum, jika kalian mensyukuri, la azidannakum, sungguh benar-benar akan aku tambah kepadamu. Kita syukuri nikmat sehat, Allah tambah kesehatan. Syukuri nikmat harta, Allah tambah harta. Kita syukuri nikmat ilmu, akan Allah tambah ilmu. Ya, cara mensyukuri nikmat ilmu dengan mengamalkannya, mengajarkannya, dan seterusnya. Wala yu'tihi du'a illa waqad 'adda lahul istijabah. Tidaklah memberikan ianya Allah akannya si seseorang tadi akan doa,
melainkan padahal sungguh telah menyiapkan ya Allah untuknya akan pengabulan, istijabah. Ketika kita berdoa itu bukan hal yang mudah. Tidak semua orang mau berdoa. Hanya orang-orang yang dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah untuk berdoa, maka dia akan berdoa. Ketika kita memanjatkan doa dengan penuh ikhlas, itu pertanda Allah akan mengabulkan doa kita. Sesuai dengan janji Allah. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Ta'ala, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Allah berjanji menerima doa kita. Cuma masanya tentunya masa terbaik yang akan dipilih oleh Allah untuk kita. Bentuk jawaban dari doa kita juga bentuk terbaik yang paling bermanfaat untuk kita. Enggak harus melulu sesuai dengan keinginan kita. Karena tidak semua keinginan kita itu baik, walaupun menurut kita sendiri baik. Ghafir ayat 60. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwa sungguh Nabi kita itu pernah berkata, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu nafsan mutmainnah, akan satu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yang bagaimana? Tu'minu biliqa'ik, yang beriman ianya jiwa dengan pertemuan denganmu. Wa tardha biqada'ik, jiwa yang rela ia dengan ketentuanmu. Wa taqna'a bi'ata'ik, Wataqna'u dan rela ia dengan pemberianmu. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tabrani. Ini doa luar biasa. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan kepadaku jiwa yang tenang, tu'minu biliqa'ik, jiwa yang percaya bahwa ada pertemuan denganmu nanti. Watardha biqada'ik, jiwa yang rela dengan segala ketentuan dan keputusanmu. Wataqna'u bi'ata'ik, jiwa-jiwa yang rela dengan pemberianmu. Wala yu'tihil istighfara illa waqad a'adda lahul ghufrana. Tidak memberikan ianya Allah akannya seseorang tadi akan istighfar, melainkan padahal sungguh telah menyiapkan ianya Allah untuknya akan pengampunan. Ketika Allah mentakdirkan kepada kita, menghendaki kita untuk mohon ampun kepada Allah, istighfar, itu pertanda Allah telah menyiapkan ampunannya kepada kita. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhan itu ada, yaitu Ghaffara, Maha Pengampun. Jadi Ghaffar itu maha, sangat banyak pengampunannya. Pengampunan Allah itu enggak pernah habis-habisnya. Tugas kita hanya mohon ampun atas segala kelalaian dan kesalahan kita. Luar biasa. Allah yang menganjurkan, Allah pula menjanjikan untuk memberikan ampunan. Nuh ayat 10. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi kita alaihi salatu wasallam itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama. Jikalau kalian berbuat salah, hatta tablugha, hingga sampailah oleh kesalahan-kesalahan kamu sama'a, puncak langit. Lau akhta'tum, jikalau kalian berbuat salah, hatta tablugha, hingga sampailah kesalahan kamu akan ke langit. Artinya banyak banget kesalahan yang kita lakukan. Summa tubtum, kemudian kalian bertaubat. Lataballah, sungguh lataba, sungguh benar-benar menerima taubat oleh Allah alaikum kepadamu. Itu janji Allah. Allah mengabulkan taubat semua hambanya. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Kemudian wala yu'tihi taubata illa waqad adda lahul qabul. Dan tidak memberikan ianya Allah akannya si hamba akan taubat illa waqad adda lahu, melainkan sungguh telah menyiapkan ianya Allah lahu baginya si hamba al-qabula, ay qabulat taubah, akan penerimaan taubat. Ketika Allah menghendaki kepada kita supaya kita bertaubat, timbul keinginan untuk taubat, segera kita bertaubat. Punya kesalahan kepada orang, minta maaf. Punya barang orang yang sudah kita ambil, hak orang yang sudah pernah kita langgar, segera kita kembalikan. Kalau itu kita lakukan, Allah telah berjanji, telah menyiapkan diterimanya taubat kita.
Ruya annahu diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin. Bermula yang tertulis di sekeliling aras sebelum bahwa diciptakan akan dunia dengan 4.000 tahun itu. Jadi maktubun kita i'rab mubtada, khabarnya wa inni. Maktubun haulal aras, bermula yang tertulis di sekeliling aras. Kapan tertulis? Qabla an tukhlaqa, sebelum bahwa diciptakan akan dunia, bi arba'ati alafi amin, dengan 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan. 400.000 tahun, 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menulis, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan summa dada. Sesungguhnya aku itu laghaffarun, benar-benar mengampuni, liman taba, bagi siapa saja yang bertaubat ia, wa amana, bertobat ia, beriman ia, wa amila shalihan, beramal ia akan amalan yang soleh, summa tada, kemudian dia menerima petunjuk. Rawahu Dailami. Wala yu'tihi shadaqata illa wa qad a'adda lahu taqabbula, dan tidak memberikan ya Allah akannya seseorang akan sedekah illa, melainkan wa qad a'adda lahu, melainkan sungguh telah mempersiapkan ianya Allah untuknya at-taqabbula, akan diterimanya qabul, taqabbula husulal qabul, hasil penerimaan. Ketika Allah menginginkan kita bersedekah, kemudian kita bersedekah, itu pertanda memang Allah akan menerima sedekah kita. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya Nabi, kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yuqda bainan nas, bermula setiap orang itu berada dalam naungan sedekahnya, hatta yuqda, hingga diselesaikan akan dianya hukum di antara manusia. Di akhirat nanti ketika semua dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ya, dalam proses penyelesaian hukum hisab, semua orang berada dalam bayang sedekahnya. Orang lain kepanasan, kita yang banyak sedekah ada payungnya, hingga semuanya diselesaikan di antara manusia. Rawahu al-Imamu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad. Nah, inilah tadi 5 hal. Bila Allah sudah memberikan 5 hal kepada seseorang, akan Allah susul dengan 5 hal lagi. Allah menghendaki kita untuk bersedekah, maka tandanya Allah mengabulkan sedekah kita. Allah menghendaki kita taubat, Allah akan menerima taubat kita. Allah menghendaki kita istighfar. Jadi walaupun, karena ini dibedakan antara istighfar dan taubat di sini. Karena taubat lebih luas tentunya. Ya, istighfar ya ini bagian dosa-dosa yang kecil barangkali, atau dosa kita yang berhubungan dengan Allah, itu kita istighfar. Kalau Allah berikan istighfar, Allah kehendaki kita istighfar, Allah mengabulkan. Allah menghendaki kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Allah menghendaki kita berdoa, pertanda Allah akan mengabulkan doa kita. 5 hal. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi kita berkata, ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allahu yaumal qiyamah. Tidak ada dari seorang hamba pun yang bersedekah ya dengan satu sedekah, yabtaghi biha, yang mengharap ianya si hamba dengannya sedekahnya wajah Allah, akan keridhaan Allah, illa qala Allah, melainkan berkatalah oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa kata Allah? Abdi, wahai hambaku, rajautani falan ahkiraka, rajautani, engkau telah mengharap akan aku, falan ahkiraka, maka tidak akan aku pelit kepadamu. Ketika kita bersedekah mengharapkan balasan Allah, Allah akan memberikannya. Kata Allah, hambaku rajautani, engkau telah mengharap kepadaku, maka aku pun tidak akan pelit kepadamu. Haramtu jasadaka 'alan nar, aku haramkan akan tubuhmu di atas api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah kamu dari pintu mana saja, dari pintu sorga mana saja yang kamu kehendaki. Luar biasa. Rawahu Ibnu Lal. Apa ini? Rawahu Ibnu Lal. Ya, jadi semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai penduduk sorga. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini aja satu-satu makalah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.